warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan membahas bab 10 tentang perubahan budaya dalam organisasi dengan beranggotakan kelompok. Yang pertama Inaya Maulidina dengan ujung NPM 024, selanjutnya Bunga Yuning Tias dengan ujung NPM 118 dan Chalsa Dila Angelestiana dengan ujung NPM 002. Masuk ke materi yang pertama. Di sini materi yang pertama adalah perubahan dalam organisasi. Jadi sebuah organisasi itu bisa sukses bertahan atau malah gagal. Nah, penyebabnya ada dua faktor utama, yaitu faktor eksternal dan juga faktor internal. Faktor eksternal itu faktor dari luar organisasi atau sesuatu yang nggak bisa kita kontrol secara langsung, tapi efeknya besar banget ke organisasi. Contohnya, teknologi yang semakin maju, aturan baru, persaingan makin ketat, sampai kondisi ekonomi. Semua ini bisa jadi tantangan, tapi juga bisa jadi peluang. Selanjutnya ada faktor internal. Faktor internal itu faktor dari dalam organisasi itu sendiri, kayak gimana anggota atau manajemennya menghadapin suatu perubahan. Misalnya ngubah cara kerja atau perilaku, tapi tetap ngejaga budaya organisasi biar nggak hilang. Jadi harus seimbang antara stabilitas sama perubahan. Selanjutnya ke proses perubahan menurut Lauren 1989. Menurut Lauren, yang bikin perubahan susah itu seringkali cara pandang manajernya. Banyak manajer kejebak sama sistem manajemen barat yang kaku banget. Strukturnya yang harus jelas, komando yang harus tegas. Nah, masalahnya kalau terlalu kaku, mereka tuh jadi jarang mikirin alternatif yang baru. Akhirnya, perubahan cuma dianggap kayak pindah posisi dari A ke B. Padahal, harusnya perubahan itu bisa lebih dalam. Bukan sekedar geser posisi doang, tapi juga ubah makna budaya di dalam organisasi itu. Next, selanjutnya kita bakalan bahas tentang pergeseran versus transformasi. Nah, kalau kita ngomongin perubahan, ada dua istilah yang sering dipakai, yaitu pergeseran atau shifting dan juga transformasi atau transforming. Nah, pergeseran atau shifting ini lebih ke hal teknis, misalnya ganti aturan, ganti sistem, atau pakai teknologi baru. Jadi, intinya dari pergeseran itu kita melakukan. Nah, sementara kalau transformasi atau transforming ini lebih dalam, fokusnya ke cara berpikir, visi, bahkan identitas budaya organisasi. Jadi, anggota organisasinya bukan cuma kerja beda cara, tapi juga punya mindset yang baru. Nah, kesimpulan antara pergeseran itu perubahan praktis, sementara transformasi itu perubahan mendasar yang bikin budaya baru di organisasi. Selanjutnya yaitu mekanisme perubahan SIN 2004. SIN menjelaskan cara untuk menanamkan dan memperkuat budaya agar perubahan berjalan efektif, yaitu melalui yang pertama desain dan struktur organisasi, yaitu bentuk struktur yang mencerminkan nilai yang ingin ditanamkan, misalnya kerjasama atau kontrol. Yang kedua, sistem dan prosedur yang digunakan. Artinya, aturan dan mekanisme kerja seperti reward, evaluasi, dan SOP itu harus mendukung budaya baru. Yang ketiga, ritual, tradisi, dan tata letak, yaitu kebiasaan, perayaan, dan desain ruang kerja jadi simbol yang memperkuat nilai organisasi. Dan yang keempat, kisah, simbol, dan peristiwa penting merupakan cerita sukses, logo, atau momen yang bersejarah menumbuhkan identitas dan kebanggaan bersama. Dan yang terakhir, pernyataan formal filosofi organisasi, yaitu seperti visi, misi, nilai, dan kode etik yang menjadi pedoman resmi yang menegaskan budaya organisasi. Selanjutnya, bisakah budaya organisasi benar-benar diubah? Budaya yang telah berkembang seiring dengan organisasi dan diwariskan dari generasi ke generasi itu akan sulit diubah dan melibatkan segala macam hubungan antara individu dan subkelompok. Jika faktor-faktor eksternal yang memiliki pengaruh yang kuat terhadap budaya organisasi, nilai-nilai, keyakinan, dan perilaku yang dibawa karyawan ke dalam organisasi, maka terdapat sedikit keyakinan bahwa suatu organisasi itu dapat diubah kecuali lingkungan eksternal berubah sejalan dengan perubahan yang diinginkan. Oleh karena itu, manajemen itu perlu memperhatikan dinamika eksternal seperti perkembangan teknologi, perubahan regulasi, tren pasar, maupun tuntutan masyarakat agar mampu mendorong adaptasi budaya organisasi secara lebih efektif. Selanjutnya, perubahan organisasi dalam lingkungan global. Perubahan organisasi di perusahaan yang beroperasi lintas budaya itu tidak hanya bersifat instrumental atau menjadi lebih hemat biaya atau berorientasi pasar,
tetapi juga transformasional, yaitu memberikan cara berpikir baru. Oleh karena itu, bagaimana perusahaan multinasional menghadapi perubahan jika tidak hanya harus menghadapi perubahan kebijakan, tetapi juga faktor internal yang mungkin sangat bervariasi dari satu bagian perusahaan ke bagian lainnya. Selain itu, perusahaan juga itu harus mampu menyesuaikan diri dengan dinamika global, seperti perkembangan teknologi, tuntutan keberlanjutan, serta perbedaan nilai budaya dan etika kerja di setiap negara. Hal ini tuh menuntut adanya kepemimpinan yang adaptif, komunikasi lintas budaya yang efektif, serta strategi manajemen perubahan yang mampu menyatukan visi dan misi organisasi secara global, tanpa mengabaikan konteks lokal. Selanjutnya, ketegangan antara budaya organisasi dan budaya nasional. Adler 2002 mempertanyakan apakah nilai-nilai organisasi dalam beberapa hal telah mengesampingkan atau melemahkan budaya nasional di lingkungan organisasi tersebut. Ia merujuk pada penelitian penting yang dilakukan oleh Lauren pada tahun 1980-an. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa perbedaan budaya di antara para manajer yang bekerja di perusahaan multinasional jauh lebih besar daripada perbedaan budaya di antara para manajer yang bekerja di perusahaan langsung di negara asal mereka. Meskipun terbatas pada manajer barat, penelitian Lauren menunjukkan bahwa persepsi kolektif yang terbatas secara nasional terhadap organisasi tampaknya tidak berkurang sama sekali melalui bisnis internasional. Sebaliknya, seperti yang ditunjukkan Adler, hal ini tampaknya diperkuat melalui paparan internasional. Jadi, perusahaan nasional multinasional cenderung lebih menyukai cara yang berbeda untuk mewujudkan perubahan organisasi yang ingin diterapkan oleh kantor pusat. Apakah ada budaya perusahaan internasional? Meskipun pengaruh budaya nasional sangat penting, pendapat yang sering diungkapkan adalah bahwa terdapat kelas pebisnis transnasional yang semakin berkembang dengan pendidikan dan pengalaman kerja yang serupa, dan mereka sedang mengembangkan budaya bisnis global mereka sendiri. Lebih lanjut, terdapat argumen bahwa perusahaan tempat mereka bekerja juga mengembangkan kesamaan dalam hal proses produksi yang efisien, pengendalian mutu, hak-hak pekerjaan, dan isu-isu lingkungan. Norma-norma internasional terkait bisnis semakin banyak ditetapkan melalui berbagai lembaga, dan hal ini diikuti oleh semakin banyaknya perusahaan yang aktif secara global. Dengan demikian, argumen tersebut menyatakan bahwa meningkatnya homogenitas di antara para manajer internasional dan meningkatnya konvergensi praktik bisnis merupakan faktor yang mempengaruhi perkembangan bisnis global, mengarah pada pembentukan budaya manajemen umum di antara semakin banyak perusahaan internasional dan konstituen rasional mereka. Budaya umum yang tidak memiliki akar dalam budaya nasional tertentu. Argumen ini tampaknya didukung oleh penyelidikan yang dilakukan oleh Dasbret et al. 1997. Mereka menyelidiki apakah terdapat kesamaan ketika membandingkan kinerja organisasi perusahaan multinasional yang berbasis di Jepang, AS, Inggris, Prancis, dan Jerman. Mereka menemukan bahwa meskipun perusahaan-perusahaan tersebut beroperasi sangat berbeda, bisnis-bisnis paling sukses yang disurvei menggunakan strategi organisasi yang serupa. Apapun negara asalnya, setiap perusahaan multinasional yang sukses kemungkinan besar akan memupuk nilai-nilai kewirausahaan yang kompetitif. Secara khusus, mereka menemukan bahwa perusahaan-perusahaan yang paling menghargai inovasi adalah perusahaan yang paling sukses. Pemetaan perubahan budaya perusahaan. Cameron dan Quinn 1999 mengembangkan kerangka nilai yang bersaing atau Competing Values Framework atau CVF. Kerangka ini membagi budaya organisasi ke dalam 4 tipe utama berdasarkan 2 dimensi, yaitu stabilitas versus fleksibilitas dan orientasi internal versus eksternal. Dari kombinasi ini terbentuk 4 kuadran, yaitu budaya hierarki yang menekankan stabilitas, regulasi, dan efisiensi, budaya pasar yang fokus pada persaingan dan produktivitas, budaya klan yang menekankan kebersamaan serta dukungan tim, dan budaya advokasi yang menekankan fleksibilitas dan inovasi. Meskipun organisasi bisa memiliki semua elemen tersebut, biasanya satu tipe budaya akan lebih dominan.
Jadi, kesimpulannya adalah perubahan budaya organisasi bukan hanya soal mengganti aturan, tetapi juga menyentuh aspek identitas, nilai, dan perilaku anggota. Agar efektif, organisasi perlu mengelola ketegangan antara stabilitas dan perubahan, antara budaya nasional dan budaya global, serta mampu menyeimbangkan berbagai tipe budaya sesuai tantangan lingkungannya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih untuk yang sudah memperhatikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.